Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Nuriana dari kelas Biologi A PPG Project UMS 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya UAS Makul Pemahaman Peserta Didik mengenai modul ajar yang dikaitkan dengan teori belajar, teori perkembangan sosial, kemudian pembelajaran diferensiasi, dan yang terakhir yaitu evaluasi atau asesmen. Modul ajar yang akan saya bahas nantinya yaitu pembelaan sel kelas 11 SMA Al-Islam 1 Surakarta. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai modul ajar yang saya buat, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai teori belajar yang ada di modul ajar nantinya. Yang pertama yaitu teori heuristik, yang di sini berkaitan dengan perilaku. Implementasinya dalam modul ajar di sini nanti bisa dilihat dari sistem poin atau pengkondisian kelas, kemudian latihan tes atau kuis di penilaian kognitif post-test, kemudian yang ketiga ada penyusunan bahan ajar, yang keempat berupa pujian kepada siswa, kemudian selanjutnya ada refleksi atau evaluasi di penilaian sikap atau keterampilan, dan yang terakhir yaitu cek kesiapan belajar di pertanyaan tematik pada proses apersepsi. Teori belajar selanjutnya yaitu teori kognitif sosial. Di sini berkaitan dengan belajar tidak hanya dari perubahan perilaku, tapi juga ada peran dari kognitif dan lingkungan, atau di sini terbentuknya skemata dan modeling. Nah, implementasinya dalam modul ajar yaitu adanya refleksi di akhir pembelajaran atau penilaian diri berupa penilaian sikap, kemudian ada diskusi dan presentasi, kemudian yang ketiga ada pendidikan melalui discovery learning di bagian inti pembelajaran, kemudian yang keempat ada persepsi, dan yang terakhir yaitu visualisasi dengan penggunaan media pembelajaran untuk membantu siswa memahami materi. Untuk teori belajar yang terakhir yaitu teori konstruktivisme, di sini merupakan belajar yaitu proses membangun pemikirannya sendiri melalui scaffolding atau pengalaman. Implementasinya dalam modul ajar misalnya guru melakukan tanya jawab saat persepsi, menyimpulkan, refleksi, atau saat sintak identifikasi masalah. Yang kedua yaitu pelaksanaan discovery learning pada kegiatan inti, sehingga mendorong peserta didik untuk melakukan penyelidikan, problem solving dengan merumuskan masalah dan menganalisis serta berdiskusi menyelesaikan tugas LKPD. Setelah membahas mengenai teori belajar, kita masuk ke dalam teori perkembangan sosial PAC. Di sini menurut PAC peserta didik usia SMA yaitu usia 11 sampai 16 tahun telah memiliki pemikiran operasional formal, di mana peserta didik sudah mampu berpikir abstrak, logis, dan ideal. Kemudian saya itu juga bisa berintrospeksi diri serta mampu merencanakan strategi penyelesaian masalah secara sistematis. Untuk implementasinya dalam modul ajar adalah misalnya materi ajar yang kita bahas berupa pembelaan sel, di mana di sini materinya itu bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, peserta didik diajak untuk berdiskusi, merencanakan penyelesaian pendidikan LKPD secara berkelompok. Kemudian yang ketiga, bereksplorasi lebih dalam memahami konsep materi melalui sintak discovery learning. Dan yang terakhir yaitu berintrospeksi diri melalui kegiatan masuk ke teori perkembangan sosial dan berkaitan kita di usia SMA memiliki pengaruh lingkungan di mana mereka tumbuh termasuk dari pengalaman di sekolah, dan juga bisa juga mengalami kebingungan identitas sehingga perlu mengeksplorasi peran yang berbeda untuk mengupdate pola pikir di masa depan. Nah, implementasinya nantinya di modul ajar adalah misalnya memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan melalui media pembelajaran interaktif, misalnya video, PPT, permainan maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pembelajaran dengan menemukan konsep melalui diskusi dengan discovery learning, sehingga tadi dapat mencoba perannya sebagai anggota kelompok atau mengakses kelompok itu belajar sehingga muncul sebagai pengalaman positif. Masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran diferensiasi yang termuat dalam modul ajar. Ini bisa kita lihat dari 4 aspek diferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, di mana yaitu menyediakan sumber belajar yang berbeda-beda disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik yang beragam yang termuat di LKPD. Misalnya ada PowerPoint, ada video dan aplikasi 3D dan blog. Kemudian untuk diferensiasi produk, misalnya membuat instruksi untuk membuat media presentasi hasil diskusi kelompok dalam bentuk infografis atau video atau poster untuk nantinya disampaikan di depan kelas. Dan yang ketiga ada diferensiasi proses, di sini mengarahkan peserta didik untuk mengumpulkan data dengan sumber belajar yang disediakan dan disesuaikan dengan kelompok gaya belajarnya. Misalnya kelompok visual itu mengamati PowerPoint, kelompok auditori mengamati video, dan kelompok kinestetik mengamati aplikasi 3D dan blog. Dan yang keempat yaitu diferensiasi rekam belajar, di sini mengkoordinasikan peserta didik untuk menata media dan fungsi dengan lengkap sesuai kelompoknya masing-masing, serta mengkondisikan agar kelas tetap bersih dan nyaman untuk belajar.
pertama yaitu kesiapan belajar. Nah, di sini terisi data hasil belajar peserta didik sebelumnya dan melalui pertanyaan pematik di awal pembelajaran sebagai bentuk indikator dalam mengetahui pemahaman peserta didik sebelum masuk ke materi baru. Untuk minat tidak saya masukkan ke dalam modul ajar. Kemudian yang ketiga yaitu profil belajar dan gaya belajar. Di sini menggunakan data tes diagnostik gaya belajar peserta didik untuk bahan pengelompokan peserta didik dan menentukan media pembelajaran sebagai sumber belajar peserta didik. Untuk pembahasan yang keempat yaitu konsep asesmen dan pengukuran. Untuk penilaian yang saya pakai yaitu transformatif dan sumatif. Untuk transformatif di sini saya tekankan yaitu ada 3, yaitu kognitif dengan penilaian tes tertulis Google Form. Kemudian yang kedua psikomotorik misalnya dengan rubrik penilaian buku kerja atau presentasi, rubrik penilaian proses media presentasi hasil diskusi. Dan selanjutnya yaitu aspek afektif. Di sini saya memakai rubrik penilaian diri dan rubrik penilaian observasi sikap. Sedangkan untuk sumatif di sini yaitu berupa rubrik penilaian tes tertulis. Kemudian masuk ke dalam tujuan. Di sini ada 4 tujuan yang saya ambil, yaitu di sini sedikit mampu menguraikan fase-fase komprehensif melalui kegiatan diskusi dan studi literasi dengan minat. Kemudian sedikit mampu menguraikan fase komprehensif melalui kegiatan diskusi dan studi literasi dengan minat. Yang ketiga yaitu sedikit mampu mendefinisikan pembandingan dan meyakin berdasarkan kriteria melalui diskusi dan studi literasi dengan minat. Dan yang terakhir yaitu sedikit mampu menyajikan hasil diskusi melalui kegiatan melalui presentasi dan bentuk media pembelajaran. Nah, untuk gambaran ini saya tambahkan juga dari profil belajar nasional dan program profesional yang ada di masing-masing materi dan kapasitasnya. Ini ada kegiatan pembelajaran masih ada 3 langkah, yaitu ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan diskusi, yang terakhir yaitu kegiatan pertemuan. Pada kegiatan yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada 5 tahap, yaitu misalnya yang pertama dari salam dan berdoa, kemudian yang kedua guru melakukan atensi dan kelas, yang ketiga melakukan apresiasi, yang keempat motivasi, dan yang kelima yaitu guru menyampaikan tujuan dan alur pembelajaran. Nah, di sini merupakan gambaran dari modul ajar yang saya buat dari langkah awal, yaitu misalnya pemberian salam sampai guru itu menyampaikan tujuan dan alur kegiatan pembelajaran. Berikut merupakan gambaran yang saya lakukan di tahap pendahuluan di SMA Al-Islam 1 Surakarta. Masuk pada langkah yang kedua yaitu kegiatan inti. Karena saya memakai model TikTok learning, di sini ada beberapa tingkat. Yang pertama ada simulasi, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada pengumpulan data, pengolahan data, kemudian ada verifikasi atau pembuktian, dan yang terakhir yaitu ada generalisasi atau kesimpulan. Nah, di sini merupakan gambaran yang saya lakukan di tahap simulasi dengan menayangkan video berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian masuk ke dalam tingkat yang kedua yaitu identifikasi masalah. Setelah tadi menayangkan video, kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui mengenai pembelajaran dengan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran di awal. Tingkat yang ketiga yaitu pengumpulan data. Di sini gambarannya yaitu siswa dikelompokkan jadi beberapa kelompok berdasarkan gaya belajarnya, kemudian guru mengkoordinir dan didik menata media dan kursi berkaitan dengan diferensiasi teman belajar. Kemudian siswa diberi AKTD di mana sebenarnya ada instruksi berkaitan dengan kelompok yang berbeda tadi, misalnya kelompok visual mengolah BCP, kelompok kinestetik mengamati aplikasi video dan blog. Nah, ini berkaitan dengan diferensiasi konten dan proses. Presentasinya berupa produk, kemudian siswa mempresentasikannya di depan kelas, hingga nanti bisa sebagai bahan evaluasi oleh guru maupun kelompok yang lainnya. Kemudian guru mengkonfirmasi hasil kinerja kelompok dengan menyampaikan materi pembelajaran melalui PowerPoint. Untuk
Untuk yang terakhir yaitu generalisasi atau menyimpulkan. Di sini siswa menyimpulkan materi yang sudah dipelajari oleh pembelajar setelah guru memberi kesempatan kepada siswa secara klasikal. Langkah yang terakhir yaitu penutup. Di sini siswa dan siswa melakukan refleksi, kemudian siswa mengerjakan prospek dari soal Google Form yang diberikan melalui WA, kemudian siswa mengerjakan lanjut untuk mengerjakan pada peserta berikutnya, dan yang terakhir itu menutup pembelajaran dengan salam. Berikut merupakan gambaran pernyataan yang berkaitan dengan refleksi untuk guru maupun peserta. Berikut merupakan lampiran-lampiran yang saya sertakan pada modul ajar yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu mengenai bahan ajar, mengenai pembelajaran sel. Yang kedua yaitu media pembelajaran, bisa digunakan misalnya dengan video, PowerPoint maupun penilaian yang menggunakan Google Form. Kemudian yang ketiga yaitu LKPD. Di sini berkaitan dengan materi apa yang disampaikan, kemudian ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada alat dasar, tunjuk, kemudian menggambarkan langkah-langkah pembelajaran. Untuk lampiran yang keempat yaitu berkaitan. Kemudian selanjutnya yaitu ada gambaran penilaian psikomotorik, misalnya dengan uji bagi adaptasi, kemudian penilaian produk berupa infografis, video maupun yang lain. Kemudian untuk penilaian yang terakhir yaitu afektif. Di sini bisa berupa penilaian diri dan kemudian observasi kita. Berikut contoh hasil penilaian yang saya lakukan di kelas 11 di SMA Al-Islam Surakarta. Di sini ada hasil penilaian kognitif dan kemudian ada penilaian psikomotorik berupa produk media presentasi, yaitu berupa infografis, PPT, video dan yang lainnya. Sekian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.